cosmetic surgery itu adalah the next generation daripada plastic surgery. Ya, jadi plastic surgery itu atau bedah plastik itu untuk memperbaiki secara fungsional. Contoh, misalkan ada suatu kelainan bawaan dari lahir, nah itu bidangnya daripada plastic surgery, ya, atau bedah plastik. Nah, kita ini bedah kosmetik adalah the next. Nah, jadi yang sudah kondisi secara fisiknya atau fisiknya itu normal, ya. Terus ini butuh suatu sentuhan yang lebih gitu ya, atau yang contohnya kita orang biasa sebelum kita poles, sebelum kita make up, nah itu batasan daripada bedah plastik. Belum di make up ya. Nah, begitu sudah ambil make up, nah itu sudah batasannya adalah bedah kosmetik. Wow. Ya, Betul. secara mentalita Anda harus pegang, secara anatomi Anda pegang, secara ilmu, secara estetik Anda harus pegang. 3 poin ini. Kalau ditanya untuk total pembedahan untuk operasi kosmetik, of course ya, itu dari 4 juta ya, itu sampai di angka 250 juta. Sampai 250 juta. Ya, nah biasanya kalau kita konsultasi secara online ya kita suruh kirim dulu fotonya ya, terus misalkan dia bisa rekam video ya, apa dengan gerakan-gerakan kita udah pandu, kita sudah punya khusus admin gitu yang mengarahkan itu ya, untuk mata bagaimana, mau videonya model gimana, untuk telinga, untuk hidung, untuk wajah, apa yang didorong, apa yang ditarik, apa yang digini, untuk leher dan sebagainya, kita ada guidance semua ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Genya, tentunya di acara Aesthetic Talks bersama Dr. Surya ya. Dimana Dr. Surya ini seorang ahli di bidang bedah kosmetik. Apa sih bedah kosmetik itu? Perbedaannya sama bedah plastik apa? Kita bakalan kupas tuntas, kita bahas sedetail mungkin buat teman-teman di sana yang masih kebingungan, pingin mempercantik diri, pingin mempertampan atau memperbaiki shape badinya ya, body shape-nya. Ini bisa banget. Tonton sampai habis, jangan sampai ada yang kelewat. Buat teman-teman yang penasaran juga boleh tanya-tanya langsung di kolom komentar ya. Oke dokter, selamat pagi, siang, sore, malam dokter. Selamat pagi. Waduh, semangatnya tetap semangat pagi tetap ya dok ya. Pagi. Tetap semangat pagi. Ini dokternya estetik banget ya. Skena abis gitu ya. Dok, ini berbicara mengenai cosmetic surgery dok ya, atau operasi kosmetik. Nah, banyak teman-teman di sana yang banyak belum tahu nih. Banyak yang belum tahu. Salah satunya aku juga baru kali ini gitu tahu bahwasanya oh ternyata yang seperti itu tuh namanya cosmetic surgery ya. Dok bisa jelasin nggak dok perbedaan antara plastic surgery dan cosmetic surgery dok? Iya baik. Ini memang suatu terobosan ya. Jadi kalau kita bicara, karena saya dididik di Eropa ya, khususnya di Jerman, itu muncul cosmetic surgery itu memang di era-era tahun kurang lebih sekitar tahun 80-an ya. Yang mana cosmetic surgery itu adalah the next generation daripada plastic surgery. Ya, jadi plastic surgery itu atau bedah plastik itu untuk memperbaiki secara fungsional. Ya, memperbaiki secara fungsional. Contoh, misalkan ada suatu kelainan bawaan dari lahir, nah itu bidangnya daripada plastic surgery, ya, atau bedah plastik. Nah, kita ini bedah kosmetik adalah the next. Nah, jadi yang sudah kondisi secara fisiknya atau fisiknya itu normal, ya. Terus ini butuh suatu sentuhan yang lebih gitu ya, atau yang contohnya kita orang biasa sebelum kita poles, sebelum kita make up, nah itu batasan daripada bedah plastik. Belum di make up ya. Nah, begitu sudah ambil make up, nah itu sudah batasannya adalah bedah kosmetik. Ya, itu paling mudah untuk mencernanya. Paling mudah ya dok ya. Terus dalam artian bedah kosmetik ini memang sebenarnya suatu ilmu bedah yang baru ya. Jadi seperti saya, pendidikan saya mulai dari dokter dulu ya, dokter umum, terus ngambil bedah ya secara general, habis itu ngambil ke sub bagian daripada bedah itu adalah bedah plastik. Nah, setelah bedah plastik itu terus kita melanjutkan lagi menjadi bedah kosmetik. Nah, ini jadi ada suatu tingkat-tingkatan tertentu yang harus kita pahami. Bedah kosmetik itu lebih terfokus ya, lebih misalkan contoh masalah bedah kosmetik di bagian telinga. Ya telinga saja kita pelajarin khususnya bagaimana secara estetikanya. Nah, hidung pun juga begitu, secara estetikanya. Jadi
fungsi sudah oke, secara estetikanya, secara kosmetiknya bagaimana? Nah, Betul bibir, banget. nah, itulah paling tidak kurang lebih ya sekitar segitulah biar gampang kita untuk Betul. menjelaskan. Makasih. Supaya gampang dicerna nih, dokter ini selain emang ahli di bidang cosmetic surgery, ngejelasinnya juga supaya mudah diterima sama teman-teman semua di sana ya. Ya. Nah, Dok, kan dokter ini pionir nih, Dok ya, di Indonesia sebagai pionir bedah kosmetik di Indonesia atau cosmetic surgery di Indonesia. Nih, dokter ini membawa dari Jerman sana ke Indonesia ini, visi misi dokter tuh kira-kira untuk apa, Dok, gitu? Apa tujuan dokter membawa cosmetic surgery ke Indonesia ini apa, Dok? Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi begini, tujuan saya itu adalah untuk pertama kali mengedukasi, jelas itu. Itu tujuan saya mengedukasi. Edukasi dalam artian ya, kalau kita bicara masalah etik ya atau ethical ya, suatu tindakan kita di sana diajarin dalam artian eh, seorang bedah kosmetik itu harus punya dasar. Dasar itu dalam artian begini. Tidak bisa sesuatu apalagi kita bicara estetika. Estetika itu kan unlimited ya, tidak terbatas. Betul. Ya. Bagus menurut si pasien atau klien belum tentu bagus menurut kita. Bagus menurut kita belum tentu menurut. Nah, patokan kita adalah dasar kita adalah anatomi. Ya. Jadi estetika, habis itu anatomi, ya. Habis itu kondisi daripada mental. Nah, ini penting 3 faktor ini. Jadi misi visi saya ke Indonesia membawa ilmu bedah kosmetik ini adalah 3 tersebut. Nah, ini saya harus sebarluaskan kepada masyarakat biar jangan sampai keliru. Wow, Nah, betul biar jangan sampai banget. keliru, dipikir bahwa kita ini ya sudah bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dia tanpa melihat etiknya dan tidak melihat secara anatominya, Betul. ya, tidak melihat secara mentalnya, mentalitinya, ya, yang tidak mungkin kita lakukan, ya kita harus sampaikan, Betul. ya, ya itu yang harus kita, ya itu saya misi saya sih, Visinya ya, ya wah cuma luar biasa. ya simple begitu saja sih sebenarnya. Simple tapi nggak simple ya. Jadi bukan hanya pingin estetik nih. Kalau kata dokter Surya ini bukan hanya pingin estetik, tapi harus sesuai dengan anatomi ya, Dok ya. Betul. Terus sama kode etiknya juga, Betul. dan juga tentunya dengan kesehatan mentalnya juga harus Betul. terjamin juga ya, Dok. Wah, luar biasa. Sama seperti nama acara kita, Aesthetic Talks ini ya, Dokter Surya, kita ingin mengestetikan wajah-wajah di Indonesia, betul ya, Dok ya? Betul. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu lagi untuk pilih Dokter Surya. Kalau misalkan teman-teman masih kebingungan, boleh diskusi-diskusi dulu, boleh ngehubungin Dokter Surya dulu. Boleh main ke klinik ya, Dok? Boleh dengan Boleh senang ya. hati, dengan senang Boleh hati. nanti sambil vacation ke Bali mungkin ya, Dok? Betul. Boleh. Nanti aku kalau misalkan vacation ke Bali, aku mau main langsung ke kliniknya Dokter Surya supaya, Siap. Dok, kira-kira rombak semua tubuh saya, Dok ya. Aman. Aduh, aman ya, Dok ya. Cuman ya kembali lagi ya, apakah sesuai dengan anatomi tubuh kita? Betul. Apakah sesuai dengan misalkan kondisi mental kita dan Betul. lain-lain? Tidak Ya. hanya sesuai, tidak hanya berbicara mengenai estetik saja. Wah, Betul. luar biasa, Dok. Seru sekali pembahasan kita kali ini. Dok, ini apa sih kualifikasi dan sertifikasi yang harus dimiliki cosmetic surgeon yang aman di Indonesia, Dok? Ya ini yang jelas tuh begini. Saya kasih tips ya bagi calon pasien atau apapun. Kalau dia datang ke seorang dokter, ya dokter bedah, apalagi yang di bidang bedah kosmetik ya. Pertama kali yang harus ditanyakan itu adalah ya saya pakai aja lah kalau kita di Eropa itu dia tanya pertama kali sama kita itu dia tanyain dokter sudah punya pengalaman berapa lama? Wow. Iya, betul. Jam terbang ya, Dok ya? Iya, jam terbang. Dokter sudah melakukan tindakan seperti yang saya inginkan ini sudah berapa kali? Nah, itu ini yang penting. Penting banget Ini tuh. harus jangan malu, jangan takut. Ya, karena yang akan melakukan atau yang akan ini kan hanya kita sebagai pasien dan dokter yang melakukan. Betul. Iya. Nah, ini banyak sekali kejadian. Bukan bagaimana ya? Kalau memang belum melakukan sesuatu, belum mampu melakukan sesuatu, jangan melakukan. Ya. Karena saya itu semakin panjang ya waktu saya ini ya. Saya sekarang ini sudah banyak sekali mendapatkan suatu keluhan-keluhan atau komplikasi-komplikasi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Wah. Ya, jadi pertama kali pesan saya ya, tanyakan sudah berapa lama, sudah berapa kali dokter mengerjakan tindakan ini. Itu yang paling penting. Nah, inilah sertifikasinya. Jadi bukan hanya sebatas sertifikat, ada sertifikat,
Ya kita tahu semua ya, sertifikat bisa Betul. kita Bisa ambil, dibeli ya? bisa kita beli. Kita ke sini kayak ke situ dapat, bisa kita pajang dan sebagainya. Iya. Betul. Nah, saya punya cerita ini. Saya ada pasien dari Brazil. Nah, ini lucu nih ceritanya nih. Dia datang ke klinik saya, terus begitu datang, dia foto semua itu sertifikat saya. Cat, 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 cat. Dia pulang. Nah, habis itu dia ke admin, dia chatting dan sebagainya, dia minta waktu dan sebagainya. Di admin itu supaya mempersingkat, dia kirim itu foto-foto sertifikat-sertifikat saya nih. Cedret, 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 cedret. Nah, saya minta penjelasan ini kenapa begini, ini kenapa begini. Nah ini luar biasa ini. Kritis ya, Dok ya? Nah, ini yang harus dicontoh ya. Betul. Nah, ini yang harus contoh bagaimana. Jadi, kalau kita bicara sertifikasi atau bagaimana, tanyakan. Itu yang paling penting. Nggak perlu kita butuh sertifikat. Kalau Betul. sertifikat kita bisa cari lah, gitulah ya, Betul, bisa betul. kita pajang dan sebagainya. Berapa kali dokter, mohon maaf dokter, ya biar nggak tersinggung dokternya. Kadang tersinggung dokter gitu. Maaf dokter, berapa kali dokter melakukan tindakan ini, dokter sudah berapa lama pengalamannya dan sebagainya. Nah, ini yang penting. Inilah sertifikasi kita. Ya. Nah, di situ juga kita sambil menguji, ya menguji si dokter ini bagaimana. Kalau sudah jawabannya berlepotan ya sudah. Nah, Betul banget. ya, Wow, jadi selain Dokter Surya ini certified ya, Dok ya. Wah, certified udah nggak usah ditanya nih. Pengalaman dokter di bidang kosmetik surgery ini udah berapa tahun, Dok? waduh, saya Waduh. belajar begini sudah tahun 93 ya, Aduh, 93 belum lahir, Dok ya. Dari 93 itu ya, Iya, kosmetik surgeon. Wah, luar udah biasa. 30 tahun lebih ya saya. Jadi benar, seorang pelaut yang hebat itu melalui ombak-ombak yang besar dulu ya. Jadi Betul. kalau misalkan jam terbangnya belum tinggi, ombak-ombak yang dilewati masih kecil-kecil itu, wah Ya. itu jangan sampai teman-teman yang mau operasi kosmetik tiba-tiba dijadiin kelinci percobaan sama dokternya ya, Dok ya. Dijadiin bahan nyari jam terbang kan nggak ini ya, Dok ya, Iya, nggak iya, iya. yang kurang gimana gitu ya. Betul. Nanti takutnya kurang trusted juga. Jadi Itu namanya etis. etis, Iya, betul tidak banget, etis. tidak etis, betul. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan selain hasil yang baik, mendapatkan fasilitas juga yang tentunya diskusi dulu, Betul. konsultasi dengan emang Betul. Dokter Surya yang emang selain certified sudah wah melanglang buana di bidang Siap. kosmetik surgeon ya, Dok Ya. ya. Jadi udah aja langsung pilih Dokter Surya untuk menjadi pilihan membuat wajah, tubuh, pokoknya semua yang ada di tubuh kita menjadi estetik ya, Dok ya. Siap. Wah, luar biasa, Dok, seru banget, Dok. Dok, sebagai pionir nih, Dok ya. Kira-kira tantangan dokter terberat saat ini tuh pertama kali memulai praktek di Indonesia tuh seperti apa, Dok? Ya, ini kan karena saya ditempa di Eropa itu yang sudah multicultural ya. Jadi ada pasien-pasien saya dari Rusia, dari Inggris, dari Belanda, ya, dari Jerman sendiri, ya, dari Swedia. Mereka mempunyai beberapa culture yang berbeda, ya, dari Betul. Prancis, ya, dari Itali, macam-macam culture itu. Nah, makanya saya waktu itu ya dalam artian memang universe ya, dalam artian situasi ini yang mendukung saya bisa saya berpraktek di Bali ya. Di Bali itu kan boleh katakan sudah daerah internasional ya. Betul. Di Bali itu saya bukan di Surabaya, bukan di Jakarta juga, bukan di Jogja, tapi di Bali. Ya kebetulan saya memang asli Bali, tapi saya tidak pernah tinggal di Bali, begitulah ceritanya ya. Oh, Karena saya lahir besar pantesan di ya. Surabaya ya, di Jawa ya. Tapi pendidikan saya terus di sana ya. Nah ini masalahnya yang multicultural ini saya sudah pahamin. Saya waktu itu pada saat bukan ini kendala saya bingung pertama kali itu adalah, waduh di Bali ini gimana? Karena bayangan saya itu adalah masyarakat Bali kan, otomatis karena saya mau buka Betul. praktek di Bali ya. Tetapi yang datang itu justru malah pasien-pasien orang asing gitu, ya orang Eropa, orang Amerika, ya orang-orang asing gitu ya, bahkan orang Afrika juga orang. Nah itu justru yang mereka yang lebih banyak, lebih tahu datang pertama kali. Nah ini sudah merupakan suatu ya universe saya bilang, ini Universe, jalan ya. Jadi betul. sudah semesta ini sudah mendukung saya. Saya ditempa dibelajar atau diajarin disitulah saya mulai. Saya buka di Bali itu mulai tahun 2009. 2009. Ya, 2009. Jadi datang pasien pertama kali dari Amerika, terus datang pasien ini. Jadi seperti saya itu seolah-olah mengulang saya waktu masih di Jerman gitu ya. Nah, waktu saya buka di Bali itu saya masih terikat kerja di Jerman, saya masih sering bolak-balik ya. Sampai sekitar tahun 2012 ya. Karena saya punya suatu tanggung jawab moral di sana ya, kemudian juga tanggung jawab dari
dari government di sana ya, di daerah Betul. yang menempatin saya di situ, ya saya mesti menyelesaikan itu semua. Ya. Terus saya masih bolak-balik, jadi ya cuma apa ya rasanya adaptasinya itu sangat cepat gitu loh ya. Heeh. Bahkan saya lucunya ya, orang lokal yang begitu datang ke klinik saya jadi bingung. Saya jadi bingung. Jadi bingung ya dok ya. Bingung. Padahal kita kan di negeri sendiri Di ya. negeri sendiri. Gitu. Lokal yang datang malah jadi bingung Jadi ya. bingung ya. Karena saya bilang begitu, dia ya saya mohon maaf ya bukan bagaimana ya. Jadi kurang di tempat atau kurang informasi yang benar-benar mereka Betul. dapatkan ya. Nah, disitulah saya terus punya itikat yang benar-benar yang ya itikat baik saya itu saya mesti harus edukasi ini semua ini. Nah, saya kembali lagi belajar, saya pelajarin lagi secara budayanya ya orang dari Jakarta, dari Jogja, dari Sumatera, dari Sulawesi dan sebagainya. Sambil jalan, sambil pasien-pasien itu datang, saya cuma hanya belajar masalah ini aja, culture saja. Masalah Iya. culture. Kalau untuk masalah tindakan bedah itu saya sudah Wah, ya, sudah di luar nalar ya dok ya. Saya justru belajar culture dulu nih. Benar. Masuknya kemana ini macam? Kalau boleh saja datang, dia duduk. Kamu umur berapa? Itu biasa boleh. Iya. Kamu umur berapa? Kamu kok kelihatan masih kecil. Kamu memang sudah punya pengalaman. Itu biasa bagi kita. Betul. Biasa. Nah kalau orang sini, dok, saya mau ketemu dokter. Menurut dokter wajah saya ini diapain dok? Bingung nggak coba? Loh, bingung ya dok ya. Bingung. Nah itu contohnya ya. Iya. Kira-kira begitu lah ini. Wah luar biasa emang tantangannya ya. Berarti udah nggak bisa, sudah tidak diragukan lagi dok. Internasional ya dok ya. Walaupun di negeri sendiri di Indonesia di Bali tepatnya berdatangan pasien-pasiennya dari luar negeri banyak ya dok ya. Betul. Wah luar biasa ini. Jadi buat teman-teman nih jangan ragu lagi ya. Internasional aja pada datang. Jadi nggak usah kita keluar negeri. Di negeri sendiri aja kita punya dokter ya bedah kosmetik yang emang menjadi pionir di Indonesia dan tentunya udah certified. Selain certified juga dokter ini udah melanglang buana di cosmetic surgeon. Jadi wah tidak bisa diragukan lagi nih dokter ya, luar biasa nih dok. Dok, apa sih yang membedakan filosofi kecantikan ala Dokter Surya dengan tren yang ada dok? Nah ini dia. Ini memang kalau kita padukan ya gini, itu kan masalah idealisme sebenarnya. Betul. Idealisme ya. Kalau menurut saya itu adalah cantik itu yang muncul dari dalam, itu pasti sudah ya. Bagaimana kita menyuarakan kecantikan itu dari dalam. Betul. Ya itu yang utama. Karena kalau itu kita tidak sadarin, nah ini akan belepotan saya bilang. Belepotan itu kita nggak tahu, kita mengguiden badan kita atau diri kita dan sebagainya akan semakin bingung. Betul. Nah disinilah peran dokter bedah kosmetik itu. Kita harus bisa mengguiden ini. Makanya saya katakan pertama kali kita harus menjiwai benar status mentalnya daripada si pasien. Itu harus kita jiwai dulu. Dia datang ke tempat kita itu tujuannya apa sih? Apa FOMO kah yang orang sekarang bilang ya? Apakah ada sesuatu masalah? Atau bagaimana? Atau memang kesadaran dia sendiri? Dia merasa kurang sesuatu apa? Nah itu kita harus gali. Betul. Harus kita gali itu di situ. Nah ini yang kembali lagi ya visi misi saya pertama kali saya munculnya di sana. Jadi edukasi pertama kali saya pegang dulu status mentalnya. Kemudian apa yang bisa, apa yang tidak boleh, apa yang tidak bisa, apa yang tidak boleh, ini juga harus kita jelaskan. Ya. Nah, ini secara anatomi jelas. Apapun hal yang misalkan melakukan suatu pemeriksaan ya. Yang paling gampang begini deh. Pertama kali tadi saya katakan, dokter sudah berapa kali sih? Itu pertanyaan yang harus ya. Iya. Mengerjakan begini, dokter sudah punya pengalaman apa saja sih dok? Dokter punya nggak pengalaman kasus seperti saya ini? Itu penting itu. Penting. Tolong dicatat. Tolong dicatat kalau misalnya catat ya. Itu tolong dicatat ya. Nah, yang kedua ya, setelah dokter sudah menjelaskan semua secara rinci, terus si dokter akan menanya, dokter yang benar dalam artian ya, dalam tanda kutip ya, tujuan Anda ke sini kira-kira apa ya? Nah, itu. Saya waktu kurang lebih ya 7-8 tahun yang lalu ya, itu ada pasien saya datang ke sini, orang dari Sumatera. Dia tanya ke saya, jauh dia tuh sampai terbang jauh gitu ke Bali. Dok, saya itu bingung dok. Lu bingung kenapa? Uang saya banyak dok. Dia bilang gitu. Orang Medan kan, maaf saya bilang. Terus kenapa? Saya pingin pokoknya saya itu kayak artis. Ini kan bingung nih. Bingung ya. Ini artis yang mana benar? Artis lawak kah atau artis model kah? Ya itu. Artis dah. Ini saya gini aja deh. Artis yang mana? Nah. Oh gitu ya dok ya.
Mesti nunjuk. Iya dong, mesti cari dong artis Iya yang dong. mana. Heeh. Kalau hidungnya saya suka artis yang ini, Dok. Aduh, Kalau mata saya suka artis yang ini, Dok. Kalau bentuk muka, waduh ini dia. eceran ya dok ya. Nah ini kita harus Aduh. luruskan ini. Nah, kita ceritain kecantikan, estetika. Kalau menurut saya loh ya Bu, saya gituin ya, menurut saya Bu ya. Itu suatu komposisi yang yang proporsional. Betul. Ya, bukan mesti harus hidungnya seperti artis ini, matanya seperti artis ini, bentuk mukanya. Bukan, tapi proporsi. Nah, Dok, makanya saya datang ke sini, Dok. Menurut dokter bagaimana? Nah, Nah, itu. Gini, Bu ya, saya kasih kaca. Saya kasih kaca, Ibu lihat muka ini. Nah, Ibu kan mata Ibu kayak begini nih. hmm. Nah, kalau matanya Ibu sedikit aja digini kan. Oh iya, Dok, ya bener ya. Ini kayak si ini ya, Dok, ya kayak si artis ini. Dia masih di dalam mindsetnya dia itu adalah Artis. artis. Ya kita ya iyain aja. Iya Kan itu. benar. Dia punya pikiran begitu. Nah, kalau untuk hidung saya rasa saya oke-oke saja sih, Bu. Hidungnya. Saya rasa mata saja. Bener ya dok ya, cuma mata ya? Ya sudah dok, mata saya tolong dibikin gini. Nah ini, nah kita sambil kita ukur, sambil kita periksa, memungkinkan nggak dengan yang kita sebut dengan suatu apa namanya garis bayangan atau suatu Betul. iya yang kira-kira akan menjadi gini. Oh bisa Bu kita lakukan. Nah itu contohnya, saya bilang ya. Kira-kira begitu? Wah, luar biasa, Dok ya. Berarti filosofi kecantikan yang paling utama itu muncul dari dalam diri kita tentunya ya. Betul, Nah, dari situ baru guidance-nya keluar. Tubuh kita betul, fisiknya harus seperti apa ya, Dok? betul. Betul, baru Iya, bisa kita mengkonsultasikan dengan dokter, mengkonsultasikan. mengonsultasikan seperti apa yang ingin mencerminkan dari diri kita sendiri, betul, Dok. Nah, Jadi jangan sampai FOMO takutnya FOMO. nanti udah dibenerin ya. Ternyata dianya nggak kecewa gara-gara Oh iya, ternyata gitu benar. Wah, kalau misalkan berbicara tentang fisik nggak bakal ada habis ya, Dok nggak ya. akan habisnya. Nggak ada habisnya. Tentunya harus sesuai dengan kecantikan atau inner beauty yang Inner beauty terpancar ya, yang Dok ya. terpancar, betul. Betul banget. Wah, luar biasa, Dokter. Nah, Dok, selain tadi kecantikan yang terpancar dari dalam diri yang bakal nge-guidance kita secara fisik di dalam kehidupan kita nih, Dok. Nih, Dok, apakah Opkos ini hanya soal penampilan atau ada manfaat kesehatan mental atau fisik yang signifikan, Dok? Nah itu, maka saya bilang jadi kita padukan, ya kalau sudah kita padukan secara anatomi itu benar, bisa dilakukan, dan mentalnya juga dalam artian dia sudah siap, apa yang dia Betul. akan lakukan dan akan menjadi hasil yang bagaimana, ya. Kecantikan atau misalkan estetika yang bagaimana, itu sudah bisa kita pegang dan kita sudah selaras sama itu. Betul. Sudah pastilah tidak ada yang namanya itu kegagalan dan semua, tidak ada. Nah, ingat lagi, bagus menurut kita, cantik menurut kita belum tentu cantik menurut pasien. Nah, ini kita samakan ini, Iya. persepsi ini. Ini harus begitu kena cek, Tes. udah. Nanti proses penyembuhan akan cepat, semuanya akan mendukung semua ini. Ya, kondisi mentalnya dan sebagainya, ya dengan semangatnya. Dan muncullah di sana itu. Ya, saya cerita lagi nih, saya punya pasien orang Belanda, ya. Umur kalau nggak salah datang ke tempat saya pertama kali umur kurang lebih sekitar 73. Ya, dengan luka bakar yang begitu hebatnya. Dia datang ya dipakai kursi roda gitu ya. Datang, saya kaget. Waduh, ini saya bukan pasien untuk bedah kosmetik. Betul. Bayangan saya begitu. Udah gitu masuk saya dilihat dengan mukanya yang gitulah, pokoknya muka yang depresi begitu. Betul. Terus si asistennya boleh juga cerita sama dia, nih dok, mohon maaf dok, ya saya terjemahin ya, kita dari Belanda, ya kita terbang sudah lumayan jauh. Saya dengar dokter waktu itu di Jerman, dia bilang gitu. Terus beberapa kenalan kita di Jerman memberitahu dokter ada di Bali, kita terbang ke Bali. Terus ya kenapa? Ini mohon maaf ini nyonya ini ya, dia bermasalah. Dia terjadi kebakaran di rumahnya sehingga suaminya meninggal. Ya, terus anaknya satu-satunya bisa tertolong tapi kondisinya kritis. Nah, yang nolong adalah ibu ini seorang perawat. Wah. Nah, coba. Nah, begitu lihat kondisi begitu dia mengalami suatu trauma yang hebat, ya, luka bakar yang mungkin katakan saya lihat itu mungkin hampir 70%. 70%. Iya, kalau di Indonesia mungkin sudah nggak bisa ini. Dia bisa selamat. Lengket begitu ya. Terjadi jaringan scar ya, sikatrik begitu, nempel begini. Waduh, saya udah gini. Waduh, udah gini. Oke, baik ini. Kasih saya kesempatan ya. Saya cuma tanyakan ke ibu nih. Saya ngomong, wah, pakai bahasa ini, pakai ini, Pak. Wah, diem, dia benar-benar orang depresi.
Akhirnya giniin, Bu, kita masuk ke ruang tindakan ya, gitu loh. Ya, saya cuma hanya pasang infus ya kita bicara. Karena dia katakan si asisten ini sudah mungkin 2 hari 3 hari itu dia sudah tidak makan gitu loh. Hmm, Nah, kan saya takutnya wah, dia kekurangan nutrisi dan betul. sebagainya kan. Nah, kita ngobrol dia pasang infus. Nah, begitu pasang infus bentar, saya ngobrol, saya kasih beberapa nutrisi dan sebagainya, dia mulai agak agak baikan gitu lah ya, agak segeran, saya tensi, saya ini semuanya. Nah, saya pendekatan secara human dulu. Ya, saya pendekatan dulu. Saya tidak bicarakan masalah apa kenapa enggak. Betul. Saya tanya sama dia, ada masalah apa, Bu? Sampai datang saya ke sini gitu. Dia noleh ke asistennya, gitu-gitu aja dia. Maksudnya suruh jelasin ke saya. Terus jelasin, tidak, salah, kamu bukan begitu penjelasannya. Begitu, nah mulai ngomong dia nih. Iya. Ah, ini suatu hal yang bagus kan? Ya, betul. Terus dia ceritain lagi, begini, wah mulai dia ngomong. Saya gini, dia ceritain dia semua begini. Oke, saya udah gitu, saya begitu dapat gitu, saya udah tahu nih, oke. Nah, ini saya sembuhkan dulu nih mentalnya dulu nih. Ah, gitu. Bu, maaf ya, kita mungkin bisa mulai tindakan ini, tetapi bukan hari ini. Nah, sesuai jadwal saya carikan tempat yang bagus, waktu dari pagi sampai sore, ya. Mungkin lagi 3 hari. Ibu setuju tidak? Dokter kalau minta waktu saya mau 3 hari, mau 5 hari, mau 1 bulan, saya jauh-jauh mencari dokter. Saya begitu langsung. Saya juga bingung. Waduh, dia. Aduh. Jangan 3 hari, 5 hari, 1 bulan. Suruh staycation dulu ya, Dok ya. Iya. Ya sudah. Begitu 3 hari itu dia datang, sudah nggak pakai kursi roda. Wah. Ah, ini kan suatu apa ya? Wah, ini saya itu rasanya udah Pride ya, wah, Dok ini ya. ya benar-benar Akhirnya udah begitu masuk, terus saya ceritakan sama asistennya, nanti saya lakukan tindakan pertama kali saya mau rilis ini di daerah Betul. sini ya. Mungkin pendekatan nanti saya akan lakukan suatu tindakan di sini ya. Mungkin tidak sampai mesti tanam kulit ya. Saya mungkin tidak perlu karena saya lihat di sini sudah bekas-bekas habis itu. ya. Iya, udah habis kulitnya ditanam di sini semua gitu loh. Saya butuh beberapa kali ini aja ya, mungkin pertama kali mungkin sudah bisa kayak gitu. Saya lakukanlah tindakan itu. Selesai tindakan, dia bangun. Sebelum saya bungkus, dia lihat sebentar, saya tidak mau dibungkus, dia bilang gitu. Dia lihat mukanya, dia lihat kaca begitu. Udah selesai gitu, dia berdiri, dia nggak ngomong apa. Dipanggil, dokter, come here. Dipeluk saya, dipeluk, bener-bener meluk yang bukan pura-pura meluk gitu loh ya. Dipeluk yang dia gitu. Inilah yang saya cari dari dulu. 5 tahun saya menunggu hal seperti ini, dia bilang gitu. Wow. Nah, ini contohnya kan. 4 hari kan dia datang kontrol dong. Iya, Ya, betul. setelah saya bungkus, 4 hari datang. 4 hari itu dia sudah pakai baju yang tadi itu udah enggak ngukur, dia udah pakai baju yang Seksi ya, Dok ya. seksi ya, umur 70, pakai sepatu yang pakai tali-tali gitu. Terus dancing. Datang ke klinik saya itu sambil nari-nari. Si asisten itu suruh ngidupin ininya, Musik. Oh, nari-nari dan Celebrate ya, juga. Dok ya. Nah, kayak gitu coba. Aduh. Nah, ini suatu sejarah, suatu cerita yang seumur hidup saya tidak akan saya lupakan ini. Betul. Cerita ini ya. Sampai sekarang itu pasien saya itu ya, dia datang kurang lebih tahun 2010 ya. Unik-unik ya, Dok ya. Unik banget ini. Sampai sekarang kita masih keeping touch, masih cerita, masih ini. Dia sedikit dia masalah apa, dia ini ke kita, ngobrol ke kita. Iya. Nah, ini contohnya. Jadi Wow. bagaimana bisa kita mengangkat sesuatu secara mentalnya ini, kesehatan mentalnya itu sampai dia bisa kembali lagi. Bahkan lagi kira-kira 4-5 tahun lagi dia punya pacar yang umurnya jauh lebih muda. Waduh. Waduh. Kebetulan orang Indonesia. Dan dia beli rumah, beli villa dan sebagainya di Padahal Bali. 70 tahun ya, Dok. 70 tahun. Itu mungkin 70 kalau nggak salah tahun. pacarnya ya suaminya lah, pasang partnernya dia bilang ya. Itu kalau nggak salah umur 32 nggak salah. Waduh. Ya dapat berondong ya, Dok ya. Nah, ini apa kelewatan ya, tapi secara kehidupan ini sih nggak ini Iya. ya. Kita Tapi nggak ikut oke campur lah. ya. Oke lah. Pokoknya bahagia aja ya, Dok ya. Iya. Luar biasa. Ini sebagai contoh ya. Jadi bagaimana ya, itulah. Silakan dari ini nanti menilai sendiri. Silakan menilai sendiri. Itu tadi kisah yang emang unik banget ya, bukan hanya unik tapi inspiring juga ya, Dok ya. Betul. Karena selain emang memperbaiki fisik, mentalnya juga. Betul. Yang paling utama mentalnya diperbaiki dulu ya, Dok ya. Betul. Wah, ini bener
bukan hanya estetik secara fisik, tapi estetik juga secara mental ya dok ya. Betul. Sama seperti acara kita kali ini, Aesthetic Talks bersama Dokter Surya ini, wah ya nggak salah sih dok, kita sebut dokter sebagai pionir kosmetik surgery di Indonesia. Ini emang benar-benar dan cocok juga kita bikin acara ini namanya Aesthetic Talks. Wah, Siap. itu bukan hanya estetik secara fisik, tapi estetik juga dari dalam diri kita. Betul. Wah, luar biasa dok. Seru banget nih ya, seru banget. Jadi kalau teman-teman kelewatan sedikit aja ini kayak menyesal, pasti nyesel banget. Nah dok, apa sih dok ya? Ada red flags yang harus diketahui pasien saat memilih klinik dan dokter operasi kosmetik pencarian tinggi terkait kegagalan gitu dok. Jadi tips-tips dokter supaya tidak apa ya meminimalisir kegagalan-kegagalan, tips cari dokternya, cari kliniknya itu yang kayak gimana dok? Baik, ini ada porsi ya. Porsi itu klinik gagal itu dalam artian gini. Kalau kita sudah bicara, saya ingat sekali sama guru saya profesor ya di Brazil, Ivo Pitangi, beliau sudah nggak ada ya. Saya sangat hormat sekali sama beliau. Begini, kalau Anda sudah masuk ke suatu tindakan bedah kosmetik, ya, kasarnya dia ngomong begini bahasa Brasil itu, tidak gagal. Tidak pernah ada kegagalan dalam suatu bedah kosmetik. Asalkan ingat 3 poin tadi itu. Betul. Secara mentalita Anda harus pegang, secara anatomi Anda pegang, secara ilmu, secara estetik Anda harus pegang. 3 poin ini. Nah, jadi saya beritahu untuk masyarakat luas semuanya ya. 3 ini harus dipegang benar nih, gitu ya. Anatominya memungkinkan nggak? Contoh yang gampang, hidung nih. Hidung saya pengen mancung nih. Ini dipegang aja ujungnya sini. Ini dipegang begini, ditarik. Nah, ada nggak kulit atau apa yang bisa membuat begini? Kalau dipegang ditarik nggak bisa, udahlah. Jangan ngimpi dalam artian untuk melakukan. Nah, kita gini. Nah, ini kita lihat ini, kita sebut dengan cuping, orang bilang cuping Ya, hidung. cuping. Nah, ini lihat. Kalau hidung cuping ini dia melebar begini ya. Mungkin kelihatan ya. Ini adalah modalitas kita. Jangan punya pikiran ini punya cuping lebar mau dikecilin. Modalitas kita untuk naik, kan coba lihat nih. Oh iya betul. Ini adalah modalitas kita ini. Karena kalau kita mau masang implan atau sesuatu bisa di sini, bisa di sini, dan bisa di sini. Ada 3. Nah, ini bisa. Ini. Maka saya bilang anatomi pertama kali yang sana. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu? Mentalnya harus sehat dulu dong. Iya, kita harus utarakan sama dokter. Dokter, mohon maaf, saya punya begini, saya punya masalah gini. Apakah saya wajar dokter? Ya ini, wah kalau saya punya cerita itu bisa sampai besok, saya nggak bisa habis ceritanya. Bisa jadi 1000 episode ya dok ya. Nggak beres-beres kita. Iya, Seru banget pokoknya. Nah terus habis itu baru secara estetikanya. Iya, secara dokter saya pengen hidung saya begini, cocok nggak bagi muka saya? Betul. Nah itu baru kita bicara proporsi. Jadi jangan berpikir terus hidungnya begini dan sebagainya itu. Terus itu adalah suatu hal yang estetikanya. Enggak, belum tentu. Nah ini kita harus luruskan. Maka saya bilang kita harus orang Jawa bilang harus digatuk, gini loh. Tuh, Nah, jalan tengah ya dok ya. Iya, kalau bisa kena, udah anti gagal. Wah luar biasa dok ya. Yeah. Jadi tentunya itu ya, cari dokter atau klinik yang punya 3 poin tadi. Betul. Poin yang pertama harus dari sisi paham anatominya, secara mentalnya, dan juga secara estetiknya ya dok ya. Tentunya jam terbangnya juga ya dok ya. Wah luar biasa. Tentunya dokter Surya nggak bisa diragukan lagi ini karena wah udah jam terbangnya bukan hanya di Indonesia, bahkan pasien-pasien yang konsultasi ke Jerman juga sampai direkomendasikan ke Bali ya dok. Betul. Wah luar biasa nih dok. Dok, kira-kira nih dok, kan dari tadi kita berbicara mengenai kayak operasi kosmetik, berbicara mengenai pasien-pasien dokter. Kira-kira nih dok, teman-teman di sana pasti pingin spill dong harganya. Kira-kira dok, kalau misalkan bisa di spill nih, kira-kira range harga berapa kita bisa melakukan operasi kosmetik dok? Iya, kalau kita cari range-nya memang range-nya akan tinggi ya. Kita bisa mulai dari 5 juta ya sampai di 250 juta. 250 juta. Range-nya itu untuk bedah kosmetik ya. Range-nya di angka itu semua. Betul. Ya. Saya waktu itu salah satu permasalahan saya itu yang susah saya bawa ke Indonesia untuk bedah kosmetik adalah biaya. Cost-nya iya. Cost-nya itu kalau kita bandingkan sama di Jerman tuh jauh tinggi sekali di sana cost-nya. Karena rata-rata mereka itu sudah mengerti di sana. Dia mau operasi apa dia sudah tahu. Biaya untuk operasi segini sudah ini. Karena edukasi sama apa ya?
sama tingkat mereka itu untuk memahami suatu tindakan bedah kosmetik itu mereka lebih paham. Betul. Gitu. Saya bukan mendiskreditkan, bukan. Mereka lebih paham karena mereka akan cari. Mereka akan cari. Dia datang ke dokter ini, dia tanya berapa biaya untuk operasi ini, kondisi kayak begini berapa, dia pindah ke dokter, dia tanya lagi, dan sangat mudah di sana itu. Betul. Jadi kita di sana range untuk suatu tindakan tidak terlalu melebar. Betul. Kalau di sini sangat melebar sekali, sangat lebar sekali. Ya makanya saya bilang, makanya kalau ditanya untuk total pembedahan untuk operasi kosmetik of course ya, itu dari 4 juta ya, itu sampai di angka 250 juta. Sampai 250 juta. Ya, Oke. nah biasanya kalau kita konsultasi secara online ya kita suruh kirim dulu fotonya, ya terus misalkan dia bisa rekam video ya, apa dengan gerakan-gerakan kita udah pandu, kita sudah punya khusus admin gitu yang mengarahkan itu ya, untuk mata bagaimana, mau videonya model gimana, untuk telinga, untuk hidung, untuk wajah, apa yang didorong, apa yang ditarik, apa yang digini, untuk leher dan sebagainya. Kita ada guidance semua ya. Wah, Nah, ini awal daripada ini. luar biasa. Jadi, teman-teman, tentunya tadi range-nya dari 4 sampai 250 juta ya, Dok ya. Tentunya kalau misalkan teman-teman nih ya, daripada konsultasi ke luar negeri, belum ongkosnya, belum apa, udah langsung aja pilih Dokter Surya sebagai pilihan yang terbaik untuk di bidang operasi kosmetik, karena pionir juga ya, Dok ya. Siap. Karena jauh-jauh nih pasien-pasien internasional pada datang ke Bali, ini kok masa kita ke luar negeri ya. Nah, jadi kayak kalau bahasa kalau bahasa Indonesianya keterlaluan ya, Dok ya. Keterlaluan kita jauh-jauh cari ke sana kemari mencari alamat, ternyata yang kutemui alamat palsu gitu ya. Nah, jadi udah aja langsung ke Dokter Surya aja yang udah pasti ya. Dok, ini kan tadi range 4 juta sampai 250, terus kita komparasikan dengan biaya di luar negeri, ini kan jauh lebih berbeda ya. Tentunya jauh lebih berbeda, selain cost dari sisi akomodasi dan lain-lain, secara recovery-nya dan lain-lain. Di Indonesia itu lebih murah. Nah, mungkin lebih terjangkau. Jadi buat biasanya kalau misalkan dokter buka praktek di luar negeri sama di Indonesia, kan tadi bilang katanya literasi masyarakatnya lebih baik di luar negeri ya, Dok. Betul. Nah, kira-kira tips dokter supaya masyarakat Indonesia lebih terliterasi dengan baik untuk memilih dokter operasi kosmetik yang baik. Tips dokter gimana, Dok? Tips saya ya dengan cara seperti ini, saya mencoba ya bagaimana, karena kan semua rata-rata selalu memegang media sosial. Betul. Pasti sudah ya. Jadi tips saya pertama kali, bagaimana strategi saya akan sebar luaskan ini kondisi daripada edukasi terutama ini ya. Nah, apa itu operasi kosmetik ya, semuanya saya akan bahas tuntas ya. Mudah-mudahan ya istilahnya di usia saya ini usia saya sudah mulai menginjak usia senja. Saya bisa menyebarkan ini ya, terutama bagi adik-adik dan sebagainya itu yang ingin mempelajarin keilmuannya di bedah kosmetik ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan, hubungin saya. Betul. Ya, saya pasti akan ajarin. Jangan ragu, jangan sungkan. Dan yang paling berita baiknya apa? Gampang banget, Dok ya. Tinggal nonton aja Aesthetic Talks nih. Tinggal nonton Aesthetic Talks, semuanya bisa didapatkan dengan secara gratis ya, Dok ya. Dengan cara gratis, cuma nonton doang Aesthetic Talks. Nanti di situ bakalan kita bahas kupas tuntas permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia internasional, mengenai seputar kosmetik surgeon ya, Dok ya. Wah, luar biasa, seru banget ya perbincangan kali ini, Dok. Kira-kira ada batasan usia minimum atau maksimum untuk melakukan operasi kosmetik, Dok? Iya, ini mesti kita bedakan ya, usia minimum sama maksimum ya. Jadi ada dua pembahasan. Jadi kalau usia minimum yang jelas kita pakai patokan kalau misalkan dia memang tidak ada gangguan fungsi ya, kita pakai patokan umur 21. Karena umur 21 itu di mana growing factor itu sudah mulai melambat lah ya. Mulai melambat umur 21. Tetapi kalau misalkan dia ada kelainan fungsional, ada batasan sendiri, itu ada disiplin ilmu sendiri ya. Misalkan seperti bibir sumbing, buka langitan, yang celah langitan dan sebagainya, itu ada memang sudah ada ininya sendiri pakemnya. Kalau kita bicara untuk operasi kosmetik, sebaiknya umur 21. Tapi ingat, tahun. Ya, 21 tahunnya. Tapi ingat juga, kalau misalkan ini ada nih, misalkan umur 16, banyak juga pasien juga ini umur 16 tahun. Umur 16 tahun. Banyak datang ke tempat saya. Ini bahkan sekarang ini dari umur 16 sampai dia umur 19 baru saya bisa lakukan operasi.
Nah, itu karena faktor bullying ini, dibully. Wah, Ya, ini. Nah, ini kita harus benar-benar jaga, benar kita harus dampingin terus ini. Iya, karena dia sampai berkatakan dia tidak berani, tidak mau sekolah, bahkan sampai mau putus sekolah, kan yang rugi kan dia juga, gitu loh ya. betul dok. Nah, ini kita harus pintar pendekatannya. Maka saya bilang 3 faktor tadi itu. Mentalnya, kalau benar sih mental kita harus pegang benar kalau kondisi pasien begini ya. Kemudian kita bicara anatomi, ya kita jelasin secara anatomikalnya gimana, ya gitu ya. Nah, terus cara kecantikannya. Wow, Itu luar ini biasa. saya ingat sekali nih, profesor guru saya itu guru mengatakan 3 ini kamu harus pegang. Kalau kamu tidak menguasai 3 ini, jangan kamu sebut diri kamu sebagai cosmetic surgeon. 3 ini. Nah, ini contohnya saya bilang. Jadi batasan umur kalau kita bicara cosmetic surgeon atau bedah kosmetik ya, atau operasi kosmetik, umur 21. Kalau di atasnya itu udah nggak ada, asal dia tidak ada penyakit degeneratif atau penyakit yang menaun, ya nggak ada masalah. Aman ya Ya, dok ya. karena amannya karena operasi kosmetik itu memang operasi yang sangat minimalis, Betul. sangat minimal, tidak yang besar. Tidak ada kata besar pada operasi kosmetik. Nah, gitu. Karena tampak luaran ya dok ya, Semuanya luaran. bukan dalam ya Tidak dok ya. ada, tidak ada. Tuh, wah, Iya. Ya namanya luar kosmetik biasa. kan luaran semua. Betul. Semua namanya kosmetik, makanya itu istilahnya di itu. Betul. Wah, itu berarti ya istilah dari operasi kosmetik itu karena emang luaran Emang yang luaran operasinya saja. ya dok. Wah, Iya. luar biasa. Jadi jangan takut ya dok ya. Jangan takut. Jangan takut ya, jangan takut tuh di black yang terlalu dalam atau gimana ya dok ya. Karena ini operasi kosmetik ini emang operasi luaran dan tentunya memperbaiki dari segi fisik tampak yang tampak dari mata ya dok ya. Wah, luar Dan mental, biasa. jangan Dan lupa. mental jangan lupa ya. Jangan mental, jangan lupa gitu ya. Jangan lupa. Wow, tadi juga Bukan kaleng-kaleng ini. bukan kaleng-kaleng. Heeh. Bukan kaleng-kaleng ya. Karena emang mental ini berhubungan dengan emang kehidupan seseorang juga ya dok ya. Betul. Jadi dari mental dia jadi terganggu segala rupanya. Jadi buat teman-teman di sana, ayo kita bantu stop bullying ya dok. Ya. Stop bullying kayak gitu. Kita harus saling respect each other ya, Respect each saling other. respect Betul. gitu. Nah, semua ini bisa menciptakan dunia yang emang jauh lebih baik ya dok ya. Betul. Jauh lebih baik, jauh lebih bahagia. Wah dokter, luar biasa banget ini. Perbincangan kita kali ini seru banget dok. Dok, kira-kira nih bagaimana sih cara dokter memastikan pasien memiliki ekspektasi yang realistis gitu dok? Biasanya kan kayak tadi dokter, Ini luar biasa nih pertanyaannya. ya gimana nih? Apakah dokter memastikan bahwasanya sih kayak aku pingin mirip Ariel misalkan, aku pingin mirip Sophia Latjuba atau siapa? Nah, supaya dokter memastikan, cara dokter memastikan ayolah realistis gitu. Nah, seperti apa dok? Nah, itu makanya saya bilang kan sudah benar-benar terbukti, dan itu sudah terbukti dari guru saya ya, dia di era tahun 80-an dia cosmetic surgeon itu dari tahun 80-an sampai sekarang, itu boleh katakan 3 unsur tadi itu 3 kita unsur bawa. tadi ya. Harus kita kuasain ya. Datang pasien saya, dok, saya pengen kayak begini. Nah, kita tanya, kita jangan langsung emang bisa, bukan begitu. Mimpi. Mimpi kali, begitu. Jangan. Aduh. Oh iya, kenapa? Kok Anda punya pikiran Iya, kayak begitu, betul. atau kakak punya pikiran begitu, kenapa? Kita harus gali nih. Gali Analisa dulu ya, Dok. dong. Iya, mental kita mulai nih gitu loh. Dia ceritalah gitu loh. Oh, misalkan contohnya seperti Ariel. Wah, Ariel kan di mata saya tuh ganteng, sosok yang ganteng. Oh ya. Oh, terus bapak atau kakak sekarang umurnya berapa? Ya, gitu dulu. Iya, kan sambil anamnesa nih. Oke. Terus tidurnya bagaimana? Nah, kerjaannya di mana? Gitu lah. Ya kan kita udah mau ngarahkan ke realistis gitu loh. Betul. Nah, kan biar dia menyadarin, oh iya ya, si Ariel itu kan dia artis. Betul. Nah, nyadarkan itu saja kita mesti ngomongnya mesti muter dulu nih. Ngalor ngidul ya, Dok Ngalor ya. ngidul, Ngalor kerjaannya ngidul, apa, umurnya berapa, pengalamannya apa gitu dulu. Betul. Iya, jangan kita langsung tahu, gila apa kamu ngimpi kali? Jangan. Nah, itu strateginya. Strateginya gitu ya, Dok. Ya. Mainkan mentalnya ya, Dok ya. Mainkan mentalnya Iya. dulu. Bukan kita permainkan loh Bukan ya. permainkan ya. Iya, bukan kita permainkan mentalnya, bukan. Bukan. Nah, tapi anamnesa dengan kita mengarahnya, kita bikin suatu jalan atau suatu pintu yang sama-sama kita buka. Betul. Jangan dia buka sebelah sana pintu, kita buka pintu sebelah sini, nggak akan ketemu. Nah, betul. Ya, jadi pintunya ini loh pintunya ya. Ayo kita buka sama-sama. Ayo mari kita masuk sama-sama. Wah, luar biasa. Tadi kata dokter kan sampai ketemu jalan tengah tes gitu kan. Iya. Baru kita bisa eksekusi dengan baik dan recovery-nya baik. Tentunya hasilnya juga sangat baik ya, Dok. Sangat baik. Wah, luar biasa dokter. Enggak apa ya, tidak terasa kita ini perbincangan sangat
sangat bermanfaat sekali buat teman-teman di sana yang masih kebingungan memilih klinik, memilih dokter untuk memperbaiki atau mengestetikan tubuhnya, menestetikan wajahnya. Jangan ragu, jangan bimbang untuk memilih Dokter Surya untuk menjadi pilihan terbaik cosmetic surgeon di Indonesia. Karena Dokter Surya ini satu lagi kita ulang-ulang karena apa? Karena emang luar biasa. Dokter Surya ini menjadi pionir di bidang cosmetic surgeon di Indonesia. Wah, dokter, terima kasih banyak. Ini udah berbagi ilmu yang luar biasa hebat. Ya, semoga teman-teman di sana bisa lebih teredukasi lagi dari video-video, dari konten-konten yang kita buat, Dok. Kira-kira pesan dokter buat netizen di luaran sana yang ingin estetik wajahnya, yang ingin estetik tubuhnya apa, Dok? Kira-kira, Dok? Ya, kembali lagi poinnya ya. 3 ini harus disadarin ya. Sadarkan dalam artian kondisi mental kita. Siapkah kita melakukan suatu tindakan operasi? Ya. Yang kedua, memungkinkan dah secara anatomi. Bagaimana cara itu? Pelajari sekarang dunia ini sudah benar-benar terbuka lebar. Buku ini sudah terbuka lebar, tinggal kita mencari. Apalagi ada sekarang sudah sistem AI ya, Betul. ya semuanya. Cari di sana anatomi yang bagaimana. Ya. Yang ketiga lagi adalah yang paling penting adalah masalah kecantikan estetika. Harus terbatas ini. Jangan unlimited, jangan tidak terbatas ya ini. Kita batasi ya, Dok. Dibatasin. Batasi. Nah, kalau sudah 3 ini sudah poinnya sudah dipegang, tinggal bertemu dengan dokternya, arahkan sudah ketiga sini. Eksekusi dong. Eksekusi. Mantap, luar biasa. Tidak terasa ya kita perbincangan udah panjang banget ini. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Nanti kita bakalan berbincang-bincang lagi, kita kupas tuntas lagi. Dengan senang hati. Semuanya kita bakalan bahas dengan rinci, dengan seru, dengan gaya dokter yang sangat santai, yang sangat kooperatif dan juga seru banget. Pokoknya di sini teman-teman jangan sampai kelewatan seluruh episode Estetik Talks bersama Dokter Surya. Mungkin episode kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa nanti kita bakalan taruh di kolom komentar dan di description box kita kasih nomor kontaknya Dokter Surya. Buat yang mau konsultasi langsung kita kasih juga untuk alamatnya ya, Dok ya. Kalau misalkan teman-teman mau langsung sekalian staycation di Bali, sekalian mau langsung konsultasi langsung, boleh banget ya, Dok ya. Oke, terima kasih banyak semuanya, dokter. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di perjumpaan di acara-acara Estetik Talks lainnya. See you on the next video, guys.